Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenali sisi gelap kita. Ketika kita berada dalam kegelapan atau ruang gelap, sama sekali gelap, hingga memandang jemari kita sendiri, kita tidak mampu. Pekerjaan apakah yang dapat kita lakukan? Apakah yang sebaiknya kita lakukan? Bila kita sedang menjahit, memasak, atau mencuci piring di malam hari, tiba-tiba lampu di rumah kita padam. Apakah yang harus kita lakukan? Bukankah mencari penerangan agar pekerjaan kita dapat kita selesaikan? Begitu kegelapan akibat lampu listrik padam, kita cepat-cepat mencari penerangan. Akan tetapi padamnya cahaya kebenaran, cahaya ilahi, atau cahaya pemahaman. Mengapa kita santai-santai saja? Apakah karena kita tidak mampu menyadarinya? Bukankah padamnya cahaya ilahi, cahaya kebenaran, lebih berbahaya daripada padamnya lampu listrik? Banyaknya pejabat yang korupsi tertangkap oleh KPK. Ulama-ulama yang hidupnya glamor, bagikan artis atau pengusaha, atau para wakil rakyat yang lupa dengan yang diwakilinya, atau pedagang yang curang, dan tindakan kriminal di mana-mana adalah bukti nyata padamnya cahaya kebenaran. Apakah itu kurang nyata? Bila agama kita tidak mampu menjamin kita kepada jalan terang atau jalan kebenaran, lalu dengan cara apa, lewat mana agar kita mencapai jalan terang? Munculnya pertanyaan seperti ini sebetulnya cukup sebagai tanda bagi kita untuk menemukan cahaya. Munculnya pertanyaan-pertanyaan, terutama yang ditujukan pada diri sendiri, akan merangsang kita memahami jawabannya. Dan tentu saja butuh jalan panjang yang berliku, penuh hambatan, penuh tantangan untuk menjalaninya. Barulah setitik cahaya terang itu muncul. Dan bila kita mampu istiqomah dan tetap gigih untuk meraihnya, akhirnya cahaya itu membesar dan membesar. Maka jadilah cahaya yang terang benderang. Setelah kita terang, kita baru sadar bahwa tidak ada yang salah dengan agama. Tidak ada satupun agama yang salah. Tidak ada agama yang mengajarkan manusia menuju kegelapan. Manusia menjadi jahat bukan karena agamanya, tetapi salah menafsirkan tentang agama. Banyak tokoh agama atau yang merasa ditokohkan kurang paham tentang hakikat cahaya terang, yaitu hakikat Tuhan yang sebenarnya sebagai sumber cahaya. Justru mereka mengajarkan doktrin kebenaran semu, yaitu kebenaran kelompok atau kebenaran golongan. Hingga bila doktrin itu kita amalkan, akan menjadikan pikiran kita menjadi sempit atau fanatik, yang selalu membenarkan golongan sendiri, kelompok sendiri, menyalah-nyalahkan atau bahkan mengkafirkan kelompok lain. Dalam skala yang besar, hal-hal seperti ini dapat kita saksikan. Kelompok-kelompok teroris yang ada di Timur Tengah yang melakukan kerusakan, kejahatan mengatasnamakan agama atau akidah tertentu. Sedangkan dalam skala yang kecil dapat kita jumpai di lingkungan kita sendiri sehari-hari. Tokoh agama aliran tertentu ditolak oleh kelompok aliran yang lain, atau pada diri kita masing-masing, yaitu bila kita senang berebut menjadi imam di masjid, di musola-musola, atau berebut menjadi pemimpin bahkan di kelompok arisan sekalipun,
sekalipun. Selama kita berambisi memimpin kelompok tertentu, itulah gambaran bahwa kita dalam kegelapan. Dan tidak jarang orang-orang yang kita pimpin banyak mengeluh tentang kita, namun kita tetap saja tidak peduli. Sedangkan bagi kita yang alhamdulillah mulai tercerahkan, tentunya paham bahwa pemimpin yang sejati adalah pemimpin diri dan keluarganya. Sebagaimana diamanatkan oleh Nabi, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Diri dan keluarga adalah gambaran negara dalam skala kecil. Mustahil dapat memimpin negara dengan baik bila tidak mampu memimpin keluarga dengan baik. Dan anggota tubuh kita adalah anggota keluarga juga. Mengendalikan diri mulai dari kaki, tangan, panca indera, pikiran, perasaan dan jiwa kita butuh cahaya terang, butuh cahaya ketuhanan atau cahaya kebenaran. Mukjizat terbesar Rasul adalah Al-Quran yang memiliki kandungan minat dzulumati ilan nur, dari yang semula gelap menuju yang terang. Itu artinya yang membutuhkan cahaya adalah kita yang merasa berada dalam kegelapan. Yang membutuhkan dokter adalah kita yang merasa sakit. Yang membutuhkan tukang servis adalah kita yang memiliki kendaraan yang rusak. Yang membutuhkan makan adalah kita yang lapar. Dan yang membutuhkan minum adalah kita yang haus, dan seterusnya. Itulah mengapa Rasul diturunkan di tengah-tengah bangsa Arab yang disebut jahiliyah pada waktu itu, agar Rasul sebagai Quran yang nyata berfungsi maksimal. Bila kita telah sadar bahwa Al-Quran berlaku sepanjang zaman dan bagi semua orang, maka jahiliyah itu pun harusnya ada sepanjang zaman dan pada semua orang. Adakah kita telah menyadari kejahilian kita sendiri? Sisi gelap atau sisi kebodohan kita sendiri? Dan ternyata sisi gelap yang paling gelap pada diri kita sendiri adalah ketika kita merasa telah terang, merasa tidak ada kegelapan sama sekali. Ketika telah merasa pandai, merasa telah benar, tentu saja kita tidak akan membutuhkan Quran lagi. Sedangkan Quran adalah kalamullah, adalah firman Tuhan. Bila kita tidak membutuhkan firman Tuhan, berarti kita tidak membutuhkan Tuhan. Padahal Dia adalah Maha Cahaya. Bukankah ini sisi gelap yang paling gelap? Sadarkah kita akan hal ini? Sadarkah kita bahwa kita adalah percikan cahayanya? Artinya kita adalah makhluk cahaya. Benarkah itu? Lalu di manakah sisi gelap kita? Di manakah sisi terang kita? Jawabannya tergantung kita. Wallahu a'lam. Sekian dulu wajangannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat. Dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepada-Mu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.